Baik, selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya berjudul Pengembangan dan Penerapan Balance Scorecard studi kasus pada salah satu perusahaan tambang emas diajukan oleh saya sendiri atas nama Fendri Wanazar dengan dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Anda Reni Rosari MBA. Eh, yang akan saya jelaskan adalah 5 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, landasan teori, selanjutnya metode penelitian, hasil pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Terkait pendahuluan latar belakang, yang pertama, industri pertambangan emas beroperasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan berisiko tinggi, dipengaruhi oleh berbagai fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian geologi, perubahan regulasi, serta isu sosial. Kondisi ini menuntut perusahaan memiliki sistem manajemen strategis yang adaptif dan berbasis data. Namun, pengukuran kinerja saat ini masih didominasi oleh indikator finansial dan produksi, sehingga belum mampu menangkap dimensi strategis lainnya secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan balance scorecard sebagai sistem manajemen strategis yang mampu mengintegrasikan perspektif kinerja dan menjelaskan strategi perusahaan dengan kinerja lintas departemen. Saat ini bisa Bapak Ibu lihat ya, KPI perusahaan tahun 2024 dan 2025 seperti yang saya sebutkan, ada berdasarkan indikator-indikator safety, indikator environmental, ACE, All Included Sustaining Cost, dan juga terakhir adalah goal production. Dan yang selanjutnya adalah kinerja produksi tahun 2023-2025 itu juga didasarkan pada produksi emas dan juga sampingannya dalam bentuk tembaga. Terus juga ada direct operational cost, cash cost, dan all-in sustaining cost. Terus juga ada cash cost per unit, yaitu cash cost dibagi dengan gold yang diproduksi, dan juga all input sustaining cost itu ICE yang dibagi dengan total gold yang diproduksi. Bisa Bapak Ibu lihat kinerja dari tahun ke tahun didasarkan pada uh, indikator-indikator ini. Sementara balance scorecard yang seperti sebagaimana yang dijelaskan oleh Kaplan dan Norton itu mengenal ada 4 perspektif, yaitu finansial, customer, internal business perspektif, dan learning dan growth perspektif yang lebih holistik dan komprehensif. Rumusan masalah keberhasilan strategi perusahaan sangat ditentukan oleh efektivitas sistem pengukuran kinerja dalam menerjemahkan strategi dalam tindakan. Namun sistem KPI yang ada masih berfokus pada indikator finansial dan operasional sehingga dimensi strategi lain belum terukur secara menyeluruh dan menimbulkan kesenjangan antara strategi dan pelaksananya. Nah, karena itu diperlukan sistem manajemen strategis terintegrasi seperti bahan sosmed untuk menyelesaikan kinerja dan mendukung keberlanjutan perusahaan tambang dalam lingkungan berisiko tinggi. Tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis proses pengembangan balance scorecard sebagai sistem manajemen strategis. Yang kedua adalah menganalisis penerapan balance scorecard berkontribusi terhadap penyelesaian strategi dan peningkatan efektivitas kinerja di tingkat departemen. Landasan teori, yang pertama terkait balance scorecard sendiri adalah suatu sistem evaluasi kinerja organisasi yang tidak hanya berfokus pada indikator keuangan, tetapi juga mengintegrasikan ukuran non-keuangan dalam rangka memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja organisasi. Bisa dilihat balance scorecard dalam sistem manajemen strategis dijelaskan oleh Kaplan Norton. Nah, kita harus mengklarifikasi dan mentranslate vision dan strategi, mengkomunikasikan dan juga melakukan planning target setting, dan juga feedback dari strategik dan juga personal. Sementara peta strategi seperti yang dijelaskan Kaplan Norton di tahun 2024, ada 4 perspektif. Yang utama, finansial, yang berdasarkan long term shareholder values, terus ada customer yang berdasarkan customer value proposition, terus juga ada internal business process yang bergantung pada proses yang ada di industri, yang dalam hal ini industri tambang. Yang terakhir adalah learning and growth, yaitu fondasinya yaitu human capital, information capital, dan juga organization capital. Rangka penelitian yang menempatkan balance scorecard tidak hanya sebagai alat penentuan kinerja, tetapi juga sebagai sistem manajemen strategis, hubungan sebab akibat dimulai dari perspektif pembelajaran, pertumbuhan, yang mendorong perbaikan proses bisnis internal, kemudian menciptakan nilai bagi pelanggan, dan pada akhirnya menghasilkan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Rangka ini, strategi perusahaan diterjemahkan ke dalam tujuan indikator inisiatif yang kemudian diturunkan ke seluruh tingkat organisasi melalui mekanisme cascading. Metode penelitian, desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada perusahaan tambang emas sebagai entitas operasional periode 2024-2025. Instrumen penelitian menggunakan panduan wawancara yang berisi data pertanyaan yang bersifat semi terstruktur, yang kemudian dianalisis untuk menyusun rancangan BSC perusahaan dan menyusun BSC level departemen melalui mekanisme cascading.
Data primernya adalah wawancara semi terstruktur pada GM operation dan pada seluruh kepala departemen. Yang kedua adalah validasi data primer melalui triangulasi sumber. Selanjutnya data sekunder, laporan atau dokumen lainnya yang terkait baik yang dipublikasi maupun dari internal perusahaan. Selanjutnya digunakan untuk melengkapi informasi wawancara, memvalidasi hasil temuan, dan memperkaya analisis terhadap strategi dan KPI perusahaan. Instrumen penelitian gunakan panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang bersifat semi terstruktur didasarkan pada perspektif balance scorecard. Bisa dilihat daftar pertanyaannya dan juga para narasumbernya. Analisis data dilakukan pada data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dipadukan dengan analisis dokumen untuk menyusun balance scorecard yang komprehensif. Analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu pertama, pengembangan balance scorecard, analisis untuk mengetahui bagaimana balance scorecard dikembangkan dalam sistem manajemen strategis perusahaan. Yang kedua adalah penerapan balance scorecard. Analisis ini untuk mengetahui bagaimana perusahaan menerapkan balance scorecard untuk menganalisis indikator kinerja dan peta strategi perusahaan yang diturunkan hingga ke level departemen dan juga mengetahui bagaimana kinerja setelah menerapkan balance scorecard. Dan pembahasan profil perusahaan menjadi perusahaan pemimpin global industri pertambangan dan logam di Indonesia. Misinya adalah mitra pengembangan, memimpin dalam penerapan keselamatan kerja, menghasilkan nilai tambah dan imbal hasil unggul bagi investor dan juga mengembangkan inovasi. Bisa dilihat struktur organisasinya. Organisasi di-lead oleh GM Operation dan juga di bawahnya adalah kepala departemen. Masing-masing departemen memiliki para manajer atau senior manajer. Sistem manajemen strategis perusahaan saat ini perusahaan strategi dilakukan pada bulan November dan Desember. Untuk tahun berikutnya, pelaksanaan pemantauan strategi dilakukan sepanjang tahun, berjalan dengan monitoring bulanan dan review formal pada bulan Juli untuk memastikan status dengan kondisi internal. Evaluasi strategi juga dilakukan pada Januari tahun berikutnya untuk menilai pencapaian dan menjadi kinerja penyesuaian strategi terkait kinerja selanjutnya. Kondisi strategis dan tantangan utama, tantangan efisiensi, terus yang kedua adalah kepatuhan regulasi pertambangan, keterbatasan lack of mind, dan urgensi eksplorasi, pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi dan tata kelola, dinamika pemangku kepentingan dan hubungan sosial, tekanan eksternal agama, keselamatan, dan keadaan operasional. Proses manajemen strategis masih didominasi pendekatan top-down yang berorientasi pada target operasional. Sistem manajemen strategis perusahaan telah mengikuti prinsip strategi formulation, implementation, dan evaluation sebagaimana dikemukakan oleh William Hanger, namun masih terbatas pada dimensi operasional tanpa kerangka pengembangan strategis yang terintegrasi. Bisa dilihat adalah pengembangan SWOT matrix berdasarkan kekuatan dan kelemahan dan juga tantangan dan peluang yang ada yang didapatkan dari hasil wawancara semi terstruktur tersebut dengan para narasumber. Oke, selanjutnya dari saat tersebut kita melakukan pengembangan scorecard sebagai sistem manajemen strategis. Bisa dilihat ada dari keempat perspektif itu. Dari perspektif keuangan itu akan muncul indikator all-in cost, sustaining cost, dan EBITDA, terus juga indikator operational cash flow. Selanjutnya dari sisi pemangku pelanggan dan pemangku kepentingan akan munculkan indikator kepatuhan izin, keluhan stakeholder, dan juga selanjutnya proses bisnis internal itu akan munculkan indikator availability alat, downtime, TRIFR, temuan audit, dan juga jam pelatihan untuk pembelajaran dan pertumbuhan, jam pelatihan, tingkat sertifikasi, ketersediaan sistem, dan kuantitas data. Oke, bisa dilihat bahwa dalam penyusunan BSC sebagai sistem manajemen strategis ada gap antar pemahaman yang berbeda antar GM dan satu level di bawahnya, di mana GM level itu BSC digunakan sebagai strategic framework jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan perusahaan melalui integrasi sasaran keuangan dan non-keuangan. Dan juga yang kedua adalah penekanan pada keterkaitan antar perspektif dan long-term value creation, sementara GM-1 BSC sebagai Departemen Performance Tools untuk mencapai KPI operasional jangka pendek dan juga penekanan pada indikator output dan aktivitas departemen. Selanjutnya, pengembangan BSC sebagai sistem manajemen strategis bisa dilihat dari empat perspektif tersebut dan juga indikatornya sudah digambarkan dalam strategi map perusahaan muncul dari finansial,
itu increase investor return, dan yang kedua adalah increase revenue, yang ketiga adalah optimize operational cost, dan juga shareholder dan sustainability sebagai turunannya, uh, increase sustainability, improve company image, dan juga increase shareholder satisfaction. Dan selanjutnya ada proses bisnis internal yang juga diperlukan di industri mining ini, dan juga yang terakhir adalah learning and growth, itu improve HR readiness, improve employee engagement, optimize digitalization, enhance structure alignment, dan juga improve local contractor dan compliance dan juga performance. Selanjutnya dari strategi map tersebut disusunlah KPI, target dan inisiatif perusahaan uh, sesuai tabel di sebelah kanan, yang mana mencakup dari 4 perspektif tersebut, juga ada strategic objektifnya, dan juga ada KPI dari masing-masingnya, dan juga ada target dari masing-masing KPI tersebut, dan juga beberapa strategic inisiatif yang akan dijalankan oleh perusahaan. Dari penerapan BSC sebagai penerapan pengukuran kinerja departemen, kita juga melakukan cascading BSC company ke level departemen. Bisa dilihat salah satu departemen yang dicontohkan di sini adalah processing departemen, di mana dari balance scorecard yang ada di semua perusahaan di keseluruhan perusahaan, ada beberapa yang uh, uh, terikat atau pengaruhi dari sisi di departemen processing, yaitu tidak increase revenue, company value, increase revenue, dan juga optimize processing operational cost. Dan yang kedua, ada beberapa internal business process yang sesuai yang dibintangin, itu yang akan relevan ke proses bisnis di uh, processing departemen. Dan yang terakhir adalah enhance robust risk management dan strategy on new ALP project, itu adalah learning dalam perspektif learning and growth, yang semuanya diterjemahkan dalam salah satu target KPI, target dan inisiatif processing dari departemen. Begitupun departemen yang lain itu diturunkan dari strategi map corporate. Sebagaimana contoh di sini adalah mining departemen dan juga kontribusi technical service departemen. Bisa dilihat kita menurunkan semua level sampai setiap departemen, dan setiap departemen memiliki KPI, target dan inisiatif yang turunan dari strategi map corporate tersebut. Selanjutnya adalah penerapan BC sebagai alat pengukuran kinerja departemen, analisis pola umum, hasil cascading KPI antar departemen. Seluruh departemen memiliki BC dengan 4 perspektif, mayoritas masih berorientasi pada pengukuran kinerja operasional dan kepatuhan, khususnya pada perspektif proses bisnis dan internal dan keuangan. Yang digunakan sebagian besar mencerminkan indikator aktivitas dan nomor departemen, penekanan pada standarisasi pengukuran kinerja dibandingkan dengan alat untuk mengartikulasikan perusahaan bisnis masing-masing departemen dalam pengukuran tujuan korporat. Selanjutnya, analisis konsistensi cascading KPI antar level pada beberapa departemen inti operasional seperti processing, mining, dan maintenance, keterkaitan antar strategis, departemen dan standar korporat relatif lebih jelas, terutama dalam aspek efisiensi biaya, keandalan operasi, keselamatan kerja. Pada beberapa departemen pendukung, KPI yang dirumuskan cenderung berdiri sendiri dan belum semuanya menunjukkan hubungan kausal langsung dengan sasaran strategis korporat. Selanjutnya, cascading BSC antar departemen masih bersifat strategis, masih bersifat administrasi, belum sepenuhnya strategis. Dan juga tantangan utama BSC bukan terletak pada ketersediaan indikator kinerja, melainkan kualitas cascading dan penyelesaian strategis antar level organisasi. Kesimpulan, BSC memiliki potensi yang signifikan untuk dikembangkan sebagai sistem manajemen strategis dan alat pengukuran kinerja integrasi. BSC diharapkan mampu meningkatkan keselarasan antara visi misi strategi perusahaan dan kinerja di tingkat departemen, serta memperkuat pencapaian kinerja dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Secara empiris, hasil penelitian ini memberikan modal peta strategi mekanisme cascading yang dapat diadaptasi oleh organisasi serupa di industri tambang di Indonesia. Saran, periode penelitian lebih panjang untuk mengukur dampak balance scorecard, pendekatan mixed method, menguji hubungan klausal dan perspektif balance scorecard empiris, perusahaan objek penelitian ke perusahaan sektor lain, eksplorasi faktor perilaku organisasi seperti budaya kinerja dan lain-lain terhadap keberhasilan implementasi balance scorecard. Bagi perusahaan, implementasi balance scorecard secara formal bagi sistem manajemen strategis, penguatan perspektif non keuangan, integrasi BSC digital, dan juga keterkaitan BSC dengan margin dan sistem insentif, dan juga terakhir evaluasi penyempurnaan BSC
cara berkala sesuai dinamika bisnis. Terima kasih, Bapak Ibu.